Shalom, selamat sejahtera, salam damai, salam kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya sangat bersuka cita saudara karena kita bersama-sama sekali lagi lewat sedikit renungan yang saya percaya akan memberkati kita semua malam ini. Saudara sekalian yang saya kasihi, satu perkara yang saya rindu, saya sampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan sebagai satu pesan penggembalaan kepada seluruh jemaat Tuhan adalah biar kiranya setiap kehidupan para anak-anak Tuhan tetap segar, tetap tenang di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita terus menghidupi prinsip kebenaran Allah, karena saya percaya dengan cara demikian kita bukan sekedar mengalami perkara-perkara yang luar biasa, tetapi ada perkara-perkara yang di luar batas manusia yang kita akan alami. Demikian kemuliaan Tuhan yang harus kita nikmati dari hari ke hari kehidupan kita. Saudara, malam ini saya ingin berbagi satu renungan bagi kita semua, khususnya bagaimana kita mau meresponi keadaan-keadaan goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada ibadah umum yang lalu yang dilakukan secara live streaming, saya bicara bagaimana Tuhan mengajar kita untuk merespon dengan benar dalam apapun hal yang kita hadapi di masa depan ataupun masa sekarang. Nah, hari ini ada 3 perkara yang sangat sederhana untuk kita sama-sama belajar. Saya percaya keadaan di luar sana menjadi suatu goncangan yang dialami oleh seluruh rakyat, seluruh dunia saat ini. Tapi saya percaya ada respon yang perlu kita angkat sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu kita hidupi ketika kita menghadapi goncangan ini. Saudara, saya rindu kita belajar daripada kehidupan Ayub. Saudara, saya rindu kita belajar daripada kehidupan Ayub. Nah, di dalam kehidupan Ayub ada 3 respon yang Ayub katakan, yang Ayub lakukan di hadapan Tuhan ketika dia berhadapan dengan goncangan yang terjadi pada hidupnya, ketika dia kehilangan seluruh hartanya, ketika dia kehilangan seluruh anaknya, ketika dia kehilangan istrinya, bahkan istrinya mau supaya Ayub ini mengutuk Allahnya. Nah, mari kita belajar 3 hal. Perkara yang pertama, bagaimana Ayub meresponi apapun goncangan di dalam kehidupannya adalah di mana Ayub pada waktu pertama kali kabar Ayub dengar tentang bagaimana hartanya dirompak dan sebagainya. Perkara yang pertama yang dia respon di hadapan Tuhan adalah dia tetap memuji Tuhan. Respon pertama Ayub ketika goncangan itu terjadi adalah dia tetap memuji Tuhan. Bahkan dia kehilangan anaknya, saudara anaknya semuanya terbunuh, tetap Ayub memuji Tuhan. Respon yang pertama Ayub adalah di dalam kesesakannya, di dalam kehilangannya, semua yang Ayub miliki, Ayub tetap memuji Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 saudara, dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari saudara kita merespon sedemikian. Dalam apapun yang terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Meskipun ini terjadi, kita kehilangan hal-hal yang mungkin kita kasihi, mari tetap memuji Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang tetap berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Nah, yang kedua, respon yang kedua adalah dengan kita tidak menyalahkan Tuhan. Dengan kita tidak menyalahkan Tuhan, saudara, kita sama seperti sedang berada di pihaknya Tuhan. Kita sedang mengalami pengertian daripada Tuhan bahwa segala sesuatu yang jahat itu, saudara, bukan datang daripada Tuhan. Nah, Ayub juga, saudara, tidak menyalahkan Tuhan ketika dia kehilangan segala sesuatu. Bahkan respon Ayub ketika istrinya menyuruh Ayub mengutuki Tuhan,
Tetapi Ayub menolak untuk melakukan hal yang demikian, dan dia menyadari bahwa sekali lagi meskipun dalam keadaan dia digoncang dengan keadaan masalah, dia sadar bahwa dia tetap harus mempermuliakan Tuhan. Amin. Nah, di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita lihat respon Ayub ini bersama-sama. Maka kata istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya dalam hal ketika Ayub mengalami kegelisahan hatinya, ketika dia mengalami kesedihan, dia tetap memuliakan Allah dengan dia tidak menyalahkan Allah di balik apapun goncangan yang terjadi. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir sekali adalah mari di balik apapun goncangan yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap percaya bahwa di dalam keadaan susah pun Tuhan berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi, yang ketiga adalah di mana di dalam keadaan susah sekalipun Allah itu tetap berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu respon ketiga daripada Ayub ketika ketika Ayub berhadapan dengan segala sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam kehidupannya. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah respon di mana apapun yang hilang di dalam hidupnya, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan tetap berdaulat di dalam kehidupannya. Lewat perkataan Ayub itu, dia menyatakan bahwa Tuhan itu tetap berkuasa. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan itu tetap berkuasa di dalam hidupnya. Saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita merespon dengan benar. Meskipun ada banyak ketakutan di luar sana, mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita tetap tidak menyalahkan Tuhan. Mari tetap kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Meskipun ada banyak kesusahan, ada banyak goncangan yang terjadi dalam hidup kita, tetap Tuhan itu berdaulat dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, kita semua diberkati. Mari kita meresponi dengan benar di hadapan Tuhan. Entah apapun itu di depan, saudara, mari kita hidupi, bahkan kita lakukan respon ini di hadapan Tuhan. Pasti saudara, segala apapun goncangan di hadapan kita, itu pasti saudara akan dipimpin Tuhan, kita akan disertai Tuhan, apalagi dengan respon kita benar di hadapan Tuhan, bahkan memuliakan Tuhan, sekaligus itu mengundang pertolongan daripada Tuhan kepada hidup saudara dan saya. Amin. Nah, saya percaya ini memberkati kita semua. Mari jangan takut, tetap beriman kepada Tuhan. Mari pastikan respon kita itu tetap memuliakan Tuhan, dengan tetap memuji Tuhan, dengan tidak menyalahkan Tuhan, dan dengan tetap mengakui bahwa Tuhanlah yang terkuat, terbesar, dan yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara, saya sangat maklum dengan keadaan di negara kita, di mana case-case positif virus COVID-19 itu semakin meningkat. Nah, mari kita terus beriman kepada Tuhan. Mari kita terus melakukan pelayanan di balik pandemik ini dengan kita mendoakan orang-orang yang mungkin terkena dengan wabah ini, kenalan kita, keluarga kita yang dalam kuarantin atau sebagainya, apalagi orang-orang di hadapan kita, yaitu frontline kita. Mari kita berdoa bagi mereka. Kesejahteraan, damai, kekuatan daripada Allah, bahkan mukjizat itu terjadi bagi kehidupan siapapun yang kita doakan dan siapapun yang mengasihi Tuhan. Mari jangan takut, tetap respon kita benar, kita pasti diberkati. Nah, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita jumpa lagi.